Sesimpel tentang perkara tidur saja, ternyata bisa juga menyebabkan kehidupan kita menjadi sempit. Bisnis susah berkembang, hutang tak kunjung lunas, bahkan bisa juga menyebabkan kemelaratan. Ternyata sedetail itu Islam menata kita dalam berkehidupan, agar selamat dunia dan akhirat. Dan inilah 3 waktu yang dilarang untuk tidur menurut Islam. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, waktu dilarang untuk tidur adalah setelah sholat subuh. Sehabis subuh ini adalah waktu di mana Allah awal membentangkan keberkahannya untuk seluruh makhluk. Dan jika ini kita sia-siakan atau bahkan kita lewatkan, itu sesuatu kerugian bagi kita sendiri. Walaupun ketika itu kita hanya sekedar duduk berdua dengan secangkir kopi panas sambil menunggu mentari menyapa. Dan salah satu keberkahannya adalah energi yang ada di semesta ini masih dalam kondisi fresh dan melimpah, belum terkontaminasi dengan hal negatif yang lainnya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga jika bisa kita manfaatkan dengan baik, seperti membaca buku, olahraga, atau afirmasi positif untuk diri kita. Kalau saya, biasanya ada 3 rutinitas penting di waktu ini. Pertama itu, saya menganalisa market sekitar 30 menitan. Karena kebetulan saya juga seorang trader, kemudian rutinitas kedua saya biasanya membaca buku dan wajib ditemani dengan kopi panas setengah gelas. Dan yang ketiga, menonton edukasi atau ilmu baru di YouTube. Nah, itulah rutinitas bagi saya setelah sholat subuh. Karena di waktu ini keadaan otak masih fresh, sehingga sangat gampang sekali menyerap informasi yang kita peroleh. Dan jika kita ada keputusan-keputusan penting di hari tersebut, sangat saya sarankan untuk diambil atau diputuskan pada waktu sehabis subuh. Dan ingat bahwa jika pagimu sudah berantakan, maka kemungkinan besar kehidupanmu di hari tersebut pun akan berantakan juga. Karena pagi itu adalah kuncinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah untuk kita umatnya yang bunyinya begini, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Kemudian dalam riwayat yang lain pun Rasulullah SAW juga bersabda bahwa apabila engkau telah selesai sholat subuh, maka janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian waktu kedua yang dilarang untuk tidur adalah setelah sholat asar menjelang maghrib. Oke? Rasulullah SAW menganjurkan agar kita menjaga waktu setelah sholat asar untuk beribadah atau melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Dari kesehatan pun ikut terganggu jika kita tidur sehabis asar ini. Misalnya memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung, atau pas bangunnya nanti sering mengira kalau hari sudah pagi, padahal ya baru tidur beberapa jam. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia menyalahkan siapapun dan apapun kecuali dirinya sendiri." Dan jika saya sendiri, waktu sehabis asar ini saya manfaatkan untuk olahraga sampai 30 menit menjelang maghrib. Kemudian lanjut ke waktu terakhir atau ketiga yang dilarang untuk tidur adalah antara maghrib dan isya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW juga menyarankan kita untuk menjaga waktu antara maghrib dan isya untuk beribadah, beraktivitas, atau belajar, bukannya malah tidur. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaiknya jika betul-betul ngantuk berat, paksakan untuk menunggu waktu isya dulu dengan hal-hal positif yang lainnya. Nanti setelah sholat isya selesai baru deh dihajar. Dan untuk saya sendiri di waktu ini ada beberapa rutinitas. Yang pertama membaca surat Yasin dulu setelah maghrib, kemudian kedua makan, lanjut ketiga ngerokok sambil nonton YouTube, dan biasanya ketika rokok saya habis, azan isya pun berkumandang. Oke, itulah 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.